suara. Masing-masing kelas menyiapkan untuk paduan suara. Jadi tidak semua di lapangan yang ingin bersiap-siap untuk paduan suara. Halo Pandu, halo. Halo. Tadi ada pisang ya dari Ya. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman saya yang saya sayangi, dan kali ini saya ingin mendongeng satu cerita yang judulnya adalah Nabi Ibrahim. Pada zaman dahulu di kerajaan Babilonia hiduplah seorang pemuda yang bernama siapa? Nabi Ibrahim. Dan itu kan Ibrahim kan ya, dan di kerajaan tersebut itulah juga seorang raja yang kejam dan jahat. Siapakah dia? Raja Namrud. Wow. Pada saat Nabi Ibrahim sudah besar dan Raja Namrud itu pun pergi dari kerajaannya, Nabi Ibrahim pun datang dan menghancurkan seluruh berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Lalu Nabi Ibrahim mengalungkan kapak yang kapaknya dikalungkan ke berhala yang paling besar, lalu dia ditinggal. Setelah rombongan Raja Namrud pun datang, Raja Namrud pun kaget. Seperti ini reaksinya. Siapa yang telah menghancurkan berhala-berhalaku ini? Lalu sang pengawal pun menjelaskan bahwa yang menghancurkan itu ialah seorang pemuda dari suatu desa. Lalu dipanggilkanlah Nabi Ibrahim tersebut dan dipertemukan dengan Raja Namrud. Pada saat percakapan itu terjadi percakapan yang sangat sengit, dan di situ Nabi Ibrahim sedang berusaha untuk membuat Raja Namrud untuk kembali ke ajaran Allah, tapi dia malah ngeyel. Dan akhirnya Raja Namrud pun memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup. Dan akhirnya Raja Namrud ditaruh di tengah-tengah dan dengan kayu-kayu ditumpukannya ya, lalu dibakar. Pada saat dibakar, Nabi Ibrahim pun mendapat mukjizat dari Allah, yaitu tidak terbakar sedikit pun. Pada saat api padam, dan pada saat itu dia tidak terbakar sedikit pun. Wah, sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya pun Raja Namrud pun mengakui kekalahannya, dan akhirnya Raja Namrud beralih ke ajaran Allah SWT, yaitu Islam. Intinya adalah kita perlu rajin ibadah, kita perlu istilahnya itu makin rajin beribadah kepada Allah, wajib iman, taat, ya, takwa kepada Allah. Dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu dongeng yang berjudul Ikan Gabus. Udah ada yang dengar dongeng ini? Belum.
Kalau begitu, di kesempatan kali ini saya akan membawakannya. Dahulu kala hiduplah seorang nenek tua di suatu desa terpencil. Nama nenek itu Mbok Rondo. Wis. Suatu saat Mbok Rondo sedang mencari kayu bakar dan akhirnya terdengar suara aneh sedang meminta tolong. Tolong aku. Mbok Rondo pun terkejut. Waduh, apa ya ini? Ketika Mbok Rondo melihatnya, ada sebuah ikan gabus yang bisa berbicara. Wahai ikan gabus, kenapa kamu bisa berbicara? Iya, saya sengaja meminta tolong. Saya sengaja meminta tolong karena sungai ini sangatlah surut dan kering. Ya. Terus kenapa kamu berteriak-teriak kayak seperti itu? Tolonglah bawa saya ke rumahmu, Mbok. Baiklah, saya akan membawamu. Setelah itu, Mbok Rondo pun membawa ikan itu ke rumahnya. Ya. Ikan itu pun menyuruh Mbok Rondo untuk mengucapkan La ilaha illallah sepanjang malam. Oke. Mbok, kamu harus mengucapkan La ilaha illallah sepanjang malam. Mbok Rondo pun selalu mengucapkan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itu, tetangga kayaknya merasa terganggu dan mengintip di salah satu lubang rumah Mbok Rondo. Udah miskin kayak orang gila lagi. Oh iya Tuan, saya punya ide. Ada apa pembantu? Kita masukkan saja bebatuan ke dalam karung dan menjatuhkannya tepat di atas kepala Mbok Rondo. Tetapi kita harus membuka genteng itu. Baiklah. Dan kedua, orang kaya itu dan pembantunya pun membuka genteng Mbok Rondo dan menjatuhkannya. Gebruk. Mbok Rondo pun pingsan. Setelah pingsan, Mbok Rondo berkata, aduh, siapa yang telah menjatuhiku dengan karung ini? Dan ada apa ya di karung ini? Ternyata di karung itu ada banyak uang. Wow, banyak sekali uang ini. Dari siapa ya? Akhirnya Mbok Rondo yang miskin itu menjadi kaya. Dan orang kaya itu iri. Aduh, kenapa ya batu itu bisa menjadi uang sebanyak ini? Pembantu, kamu mau nggak kita buat gubuk? Ya mau. Akhirnya pembantu dan orang kaya yang sombong itu membuat sebuah gubuk. Dan orang kaya itu duduk di dalam gubuk itu. Setelah duduk, pembantu orang kaya itu menyuruh pembantunya, pembantu, lemparkan batu-batu itu ke dalam gubuk ini dan harus menjatuhiku. Nanti kan karung itu akan menjadi banyak uang. Gebruk. Bukannya karung itu menjadi banyak uang, tetapi tetap saja menjadi batu. Dan orang kaya itu banyak mengalami patah tulang. Akhirnya kekayaannya digunakan untuk berobat. Jadi orang kaya itu menjadi miskin dan Mbok Rondo menjadi sangat kaya. Hanya segitu cerita dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi